Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai iman, Islam, dan ihsan. Ada yang tahu nggak iman itu apa? Nah, Ya, dan pembelajaran ini bertujuan agar kalian mengetahui apa pengertian dari iman, Islam, dan ihsan. Kalian juga harus mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita langsung saja. Nah, apa sih pengertian iman? Iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Jadi, iman itu keyakinan dalam hati bahwa Allah itu ada. Nah, iman itu iman ada berapa? Nah, yang pertama, kepada Allah, terus kedua, kepada malaikat, kepada kepada Rasul, kita, Iman dan yang kedua kepada iman kepada Rasul, Rasul. Yang kelima, ya, di akhir yang keenam. Karena semua itu kita harus meyakini dan yakin bahwa rukun iman itu ya harus kita imani. Nah, yang kemudian adalah Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk patuh dan berserah diri sepenuhnya pada Allah. Nah, Islam itu merupakan ajaran umat Islam. Ini ajaran yang harus kita laksanakan. Terus kita juga harus meninggalkan larangannya. Ada yang tahu nggak rukun Islam ada berapa? 5. Nah, coba Mas sebutkan rukun Islam. Syahadat, Ya, terus kedua. sholat, Terus tiga. zakat, Empat. puasa, Lima. haji. Iya. Bu, soalnya nggak memperhatikan domain hati sendiri. Nah, yang terakhir yaitu ihsan. Ihsan itu berbakti dan mengabdikan diri pada Allah. Keikhlasan kita, kemudian rasa kita ketika beribadah itu merasa dilihat oleh Allah, itu termasuk dari ihsan. Ada yang mau ditanyakan dari pengertian iman, Islam, dan ihsan? Enggak. Ya enggak. Ada. Lanjut ke apa sih hubungan antara iman, Islam, dan ihsan? Ketiga itu bisa kita ibaratkan seperti rumah ya. Seperti rumah itu ada yang namanya pondasinya ya. Nah, pondasi ini itu ibarat iman. Nah, kalau bangunannya kayak tembok, terus atap itu diibaratkan kayak Islam. Nah, dekorasinya di dalamnya baik pintu, jendela, dan lain sebagainya itu kita ibaratkan sebagai ihsan. Nah, jadi ketiga konsep ini itu sangat penting dan saling berkaitan, di mana iman adalah dasar keyakinan kita. Ini ya tadi diibaratkan sebagai pondasi. Nah, Islam adalah pelaksanaan dari keyakinan, jadi rumahnya, temboknya. Nah, kalau ihsan
ihsan itu adalah keikhlasan dan pelaksanaannya. Dan jika seorang benar-benar beriman, maka ia akan beramal sesuai ajaran Islam. Dan jika ia beramal dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan, itu yang namanya ihsan. Jadi dapat intinya itu apa, teman-teman? Coba Mbak, berarti hubungan ketiganya itu seperti apa? Ya, sudah paham belum nih, apa perlu ada yang ditanyakan? Jadi hubungan iman, Islam, dan ihsan itu saling berkaitan. Iman itu kepercayaan kita, Islam itu ajaran yang kita yakini, dan ihsan itu keikhlasan kita dalam melaksanakan ibadah. Seperti itu ya, bisa dipahami teman-teman? Bisa. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi. Sini itu bagi dua kelompok, jadi kelompok cowok dan kelompok cewek ya. Cowok kesetaraan gender. Nah, ini untuk kelompok pertama. Ya, kamu salah. Nah, jadi di situ kalian untuk mendiskusikan mengenai permasalahan yang ada ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi. Soalnya diskusi soalnya. Jadi ini tuh maksudnya, ini tugasnya ini. Nah ini Kamu yang nomor berapa? Oh aku baca ini aja ya. Kamu ini juga ada ini toh. Nah, kan ini 3, sedangkan kita 2, berarti 3 lagi. Yang awal 3 nggak usah. Tapi dimarahin gurunya. Nah kalau dimarahin jadi dibantah. Nggak boleh. Sudah ya. Nah, Kelompok satu maju dulu ke depan. Perwakilan ya atau dua-duanya wis. Dua-duanya. Dua-duanya. Sini. Aduh. Ayo soleh. mau apa sih mau apa? Ayo kita mancing-mancing dulu. Coba dibacakan gimana hasil diskusinya. Izin menyampaikan dari kelompok 1 terkait masalahnya di sekolah ada seorang siswa yang bernama Rina yang rajin sholat dan puasa, sering berkata kasar pada temannya dan suka bohong kalau ditegur guru. Teman-temannya jadi tidak suka dan merasa sedih. Bagaimana Rina bisa memperbaiki sikapnya dengan memahami iman Islam dan ihsan? Untuk pertanyaannya, yang pertama, jelaskan masalah apa yang sebenarnya Rina alami dari sisi iman, Islam, dan ihsan. Jawaban nomor 1, Rina rajin beribadah karena dia beragama Islam, tapi sikap kasar dan bohong yang menunjukkan imannya belum kuat dan ihsan belum muncul. Iman harus mempengaruhi sikap hati, bukan hanya ibadah luar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Soleh. Yang nomor 2 yaitu apa hubungan antara iman, Islam, dan ihsan yang bisa mempengaruhi muda. Nah, kalau iman yang kuat itu akan lahir amal baik, dan amal itu dikerjakan dengan ikhlas dan sadar. Dari nama menyadari Allah itu melahirkan semua perbuatan. Yang nomor 3 yaitu batasan nyata untuk Rina agar bisa memperbaiki diri. Rina itu harus belajar sabar, berkata sopan, jujur saat dimarahin, dan berdoa agar hatinya menjadi lebih buruk. Ia juga bisa meminta maaf pada teman-teman dan berusaha memperbaiki hubungan dengan pasangannya. Terima kasih. Ya, terus untuk kelompok 1. Terima kasih. Terus kelompok 2. Siapa di sini?
menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu Anton sering ikut kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah dan puasa. Namun saat ulangan, dia sering menyontek karena malas belajar. Dia merasa bersalah tapi sulit mengubah kebiasaan. Bagaimana Anton bisa memahami hubungan iman, Islam, dan ihsan untuk mengatasi masalahnya? Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apa masalah utama Anton dari sisi iman, Islam, dan ihsan? Untuk jawabannya, Anton menjalankan Islam atau ibadah, tapi imannya lemah karena masih suka menyontek. Ihsan belum terlihat karena dia tidak merasa Allah melihat saat dia menyontek. Kemudian yang kedua, jelaskan bagaimana iman, Islam, dan ihsan bisa membantunya menjadi pribadi yang lebih baik. Iman yang kuat akan membuat Anton takut berdosa, Islam harus dilaksanakan dengan benar, dan ihsan akan membuat dia sadar selalu diawasi Allah sehingga tidak berani menyontek. Pertanyaan yang ketiga, berikan solusi praktis yang bisa dilakukan Anton supaya jujur dan rajin belajar. Jadi Anton harus mulai rajin belajar, berdoa minta pertolongan Allah, dan menghindari godaan menyontek. Dia bisa cari teman belajar agar lebih semangat dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Terima kasih Kak Sirkos untuk kelompok 2. Nah, jadi mengimani itu sangat penting ya teman-teman. Kita bersikap beriman kepada Allah itu sangat penting. Terutama kita sebagai umat Islam itu harus bisa menjalankan kewajibannya dengan baik dan benar, menjalankan ibadah dengan khusyuk, dan melaksanakan kehidupan ini dengan ihsan, dengan ketulusan dan keikhlasan. Nah, untuk refresh dan kita bisa main games dulu ya. Akan main games. Biar kalian bisa semakin memahami. Ini kan nggak muncul. Ekspedisi. Di pos bisa, di pos bisa. 5 pertanyaan TTS. Ya. Nah, dari satu yang bisa jawab angkat tangan ya. Dan soal pertama, keyakinan yang kuat terhadap ajaran dan prinsip Islam itu disebut apa? Iman. Iman. Ya, tuh. Nomor 2 yang cewek nih kelompok 2. Perbuatan baik yang dilaksanakan dengan niat, tulus, dan penuh kesadaran itu apa? Islam. Terus kelompok 1 mau memilih nomor berapa? Mendasar atau agama yang mengajarkan penghambaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Islam. Orang hitung otak kami. Ya, 4 atau 5 nih, kelompok 2. Nomor 4. Sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral dalam kehidupan. Bisa lempar ke kelompok 1 ya. Akhlak. Ya, poinnya terambil sama kelompok 1. Dapat Terus yang ke 5 apa nih? Hukum-hukum yang ditetapkan dalam agama untuk mengatur kehidupan umat. Maka 10 lagi ini.
Ya, betul. Jadi kelompok 2 menjawab berapa pertanyaan? 2. Satu menjawab 3. 3. Iya, salah. Dapat terima dong. Dapat nilai tambah. Ya, gimana teman-teman dapat hal? Apakah ada yang mau ditanyakan terkait materi iman, Islam, dan ihsan? Sudah. Sudah paham ya semuanya? Untuk pertemuan minggu depan, Ibu kasih PR ke kalian untuk mengerjakan soal yang ada di buku paket halaman 51 ya. Dikerjakan soal pilihan ganda dan esainya. Oke, cukup sekian pertemuan pada siang hari ini. Tetap semangat, kita harus terus menjalankan ibadah dengan ikhlas dan ikhtiar untuk terus belajar, berjuang dan bertakwa. Oke, nggak ada yang ditanyakan ya, minggu depan sudah jelas tugasnya? Sudah. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.